Iran dan Arab Saudi makin mesra, Amerika dan Israel gemetaran takut perlawanan pada Barat dimulai dan tiba kehancuran. Ternyata cuma dalam Barat saja yang memanas-manasi hubungan Iran dan Arab Saudi, karena pada kenyataannya dua negara ini malah semakin rapat dan mesra. Bahkan keduanya sudah membangun bisnis dan kerjasama di berbagai aspek termasuk senjata. Bahkan dikabarkan juga Iran mengajak Saudi untuk membantu melawan hegemoni Barat yang angkuh, sehingga hal ini menjadi ancaman nyata dan serius bagi Barat, khususnya Amerika dan Israel. Karena bukan tidak mungkin negara kaya macam Saudi dapat menggeser kekuasaan Barat di dunia ini. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mahdi Raunak, buka suara soal normalisasi relasi dengan Arab Saudi setelah 7 tahun putus hubungan. Dalam seminar Al-Quds Day 2023 di Islamic Cultural Center, Jakarta, Raunak menganggap normalisasi dua negara berpengaruh di Timur Tengah ini bisa memperkuat harmoni politik di kawasan yang selama ini dipolitisasi dan diadu domba oleh Barat. Negara-negara seperti Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon terlibat konflik karena campur tangan Barat dan Amerika di kawasan dengan persahabatan Iran dan Saudi. Kita berharap persaudaraan rakyat di kawasan Timur Tengah dapat terwujud tanpa intervensi pihak manapun, ucap Raunak melalui pernyataan yang dirilis ICC. Kembalinya hubungan Iran dan Saudi akan memperkuat harmoni politik kawasan yang sudah dipolitisir dan diadu domba oleh Barat, paparnya lagi. Raunak optimis bahwa Saudi lebih tertarik menjalin persahabatan kembali dengan Iran ketimbang dengan Israel. Sama seperti Iran, Saudi memang masih tidak mengaku Israel sebagai negara lantaran solidaritas terhadap Palestina. Dalam kesempatan itu, Raunak juga membahas soal penderitaan yang dialami bangsa Palestina akibat penjajahan Israel yang semakin memburuk. Raunak bahkan mengecam agresi Israel yang dilakukan baru-baru ini ke jalur Gaza dan bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Ia mengatakan bahwa pemerintah Iran selalu berusaha melakukan diplomasi politik untuk menghentikan intimidasi Israel terhadap bangsa Palestina. Dari tahun ke tahun Israel selalu melakukan kejahatan serupa penyerangan bangsa Palestina. Kami selalu berupaya untuk berjuang melalui diplomasi dan politik kepada dunia internasional agar Israel menghentikan tindakannya, kata Raunak. Heboh, Iran dan Saudi Arabia akhirnya bersatu kembali. Israel kepanasan. Kabar mengejutkan dari negara Iran yang bikin Israel tidak nyenyak tidur. Pasalnya, Iran baru saja menormalisasi hubungannya dengan Arab Saudi, yang mana membuat ancaman nyata bagi Israel. Seperti diketahui, jika Iran dan Arab Saudi bersatu, menjadi langkah yang tepat untuk membuat kekuatan Iran dan Arab Saudi makin tidak terkalahkan. Sementara itu, semakin mesranya hubungan Iran dan Arab Saudi membuat Israel ketakutan. Secara mengejutkan, Iran dan Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan diplomatik mereka. Terobosan besar itu terjadi dengan Cina yang menjadi perantara dari kedua negara Timur Tengah yang kerap berseteru. Baik secara langsung maupun dalam konflik proksi di seluruh wilayah, kondisi ini jelas membuat Israel ketar-ketir, mengingat Iran merupakan salah satu musuh besar mereka. Sedangkan Arab Saudi menjadi negara yang begitu diinginkan pemerintah Zionis tersebut untuk melakukan normalisasi hubungan. Seorang pejabat senior pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyalahkan melemahnya pemerintahan Israel sebelumnya dan pemerintahan Amerika Serikat di era Joe Biden, sehingga Iran dan Saudi bisa memperbarui hubungan diplomatiknya. Ada perasaan bahwa Amerika dan Israel melemah, jadi Arab Saudi mengalihkan dirinya ke saluran yang lain, ujar pejabat senior Israel tersebut dikutip dari Time of Israel. Pejabat ini mengklaim bahwa pembicaraan antara Riyadh dan Teheran telah dimulai selama masa jabatan Naftali Bennett dan Yair Lapid, ketika pemerintahan Biden lebih berkomitmen untuk kembali melakukan kesepakatan nuklir Iran.
Menurutnya, hal itu membuat Saudi beralih ke Cina yang berfungsi sebagai penyeimbang Amerika Serikat dan membantu sebagai perantara perjanjian. Namun pada kenyataannya, negosiasi antara Saudi dan Teheran telah dimulai ketika Benjamin Netanyahu masih menjadi presiden pada April 2021. Pemerintahan Bennett Lapid baru terbentuk pada Juni 2021. Bennett dan Lapid sendiri sebelumnya menyalahkan Netanyahu sehingga perbaikan hubungan diplomatik antara Iran dan Saudi bisa terjadi. Mereka beralasan bahwa itu adalah hasil pengabaian diplomatik, kelemahan umum, dan konflik internal di Israel sejak pemerintahan baru Netanyahu didirikan pada 29 Desember. Namun pejabat senior Israel di pemerintahan Netanyahu menolak klaim bahwa pemerintahan saat ini yang bertanggung jawab. Ia bahkan mengklaim anggota pemerintahan sebelumnya harus bertanya pada diri sendiri, mengapa kontak awal dimulai selama masa jabatan mereka, meski klaim itu akhirnya salah. Iran kini turun gunung langsung dalam konfliknya bersama Zionis Israel. Pengiriman senjata menggunakan jalur khusus pun menjadi pukulan telak bagi militer Yahudi. Tidak hanya Iran saja yang turun gunung, namun negara seperti Suriah dan Lebanon juga masih ada di belakangnya dalam menumpas habis kekejaman Zionis. Tidak hanya pada konfliknya dengan Palestina, namun kebijakan-kebijakan Zionis yang salah kaprah juga membuat eskalasi makin memanas. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan Iran sedang berperang melawan Israel di semua lini. Komentar Menhan Zionis disampaikan hari Minggu kepada pasukan pertahanan Israel. IDF telah bertindak dan akan terus bertindak di semua arena dalam operasi terbuka dan rahasia di sepanjang perbatasan, melintasi perbatasan, bahkan jauh dari perbatasan, kata Gallant pada upacara peringatan khusus bagi mereka yang meninggal dalam pertempuran untuk Jaffa pada tahun 1948. Iran sedang mengobarkan perang gesekan Israel, kata Gallant seperti dikutip Jerusalem Post. Melanjutkan upayanya untuk memantapkan dirinya di front utara dan pada saat yang sama mengirim proksi ke Yudea, Samaria, dan Gaza. Dia berbicara ketika IDF tetap bersiap untuk peningkatan kekerasan, meskipun ada ketenangan yang tidak nyaman setelah serangan roket terhadap Israel awal bulan ini di perbatasan selatan dan utaranya. Ini respon Jenderal Teheran pada hari Minggu di lembaga think tank Jerusalem Institute for Strategic Studies menerbitkan pernyataan posisi yang memperingatkan perang semacam itu dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan rencana reformasi yudisialnya sehubungan dengan ancaman tersebut. Israel dilihat dari luar sebagai masyarakat yang tercabik-cabik